Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Artika Rahayu dengan NIM 201230188 kelas 6F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Jadi pengertian zakat adalah menurut bahasa artinya bersih, bertambah atau ziyadah dan terpuji jika diucapkan. Zakat al-zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah artinya nafkah, tumbuh dan bertambah, diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna toharoh atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian, dasar hukum zakat itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warki'u ma'az zakiin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitu pentingnya kedudukan zakat sehingga dalam Al-Quran kata zakat selalu disebut sejajar dengan kata sholat. Zakat merupakan salah satu hukum Islam dan salah satu pokok bagi tegaknya syariat Islam. Kemudian syarat-syarat zakat. Zakat tidak secara mutlak wajib kepada seluruh manusia. Ada syarat-syarat tertentu sesuai dengan syariat yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama itu merdeka, yang kedua itu Islam, yang ketiga balik dan berakal, 4 harta yang dikeluarkan, kemudian yang kelima itu harta yang dizakati telah mencapai nisab, yang keenam harta tersebut adalah milik penuh, yang ketujuh adalah kepemilikan harta telah mencapai setahun, yang kedelapan lebih dari kebutuhan pokok, dan yang terakhir itu bebas dari hutang. Jadi kalau semisal zakatnya itu adalah hasil dari hutang, itu tidak perbolehkan untuk membayar zakat. Kemudian selanjutnya penerima zakat, itu golongan dari orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq. Sesuai perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwa terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di dalam surah At-Taubah tadi yang artinya adalah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian berikutnya adalah macam-macam zakat. Zakat itu yang terbagi menjadi 4. Terdapat zakat fitrah, itu biasanya dibayar pada akhir bulan Ramadan atau pada saat akan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah, zakat diri yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebanyak 2,5 kg beras atau 3,1 liter makanan pokok. Kemudian waktu zakat fitrah itu terdapat 4, itu boleh awal Ramadan, kemudian yang kedua itu wajib akhir Ramadan, dan sunnah sebelum sholat Idul Fitri, dan yang terakhir itu makruh dan haram jika terlambat. Nah, yang ketiga itu terdapat zakat mal, yang mana zakat atas harta yang telah mencapai nisab dan haul. Dan yang terakhir itu jenis zakat mal, itu yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu hewan ternak,
Yang kedua itu berupa emas dan perak. Kemudian yang ketiga itu harta perniagaan. Dan yang terakhir itu adalah hasil dari pertanian. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari definisi materi zakat ini adalah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat manusia serta mensucikan harta kita dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian menghindari sifat tercela seperti sifat kikir, rakus, pelit, dan gemar memupuk harta. Nah, jadi itu tidak diperbolehkan. Zakat itu juga terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Itu zakat yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, zakat fitrah itu merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya atau batas terendah dari wajibnya zakat dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut atau masa haul 1 tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian. Jadi jika kita memiliki hasil pertanian atau tanaman maka wajib untuk dizakatkan dan jatuhnya itu zakat mal atau zakat hasil tani. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.